Oke, untuk nomor 1 atau bagian di sheet pertama, ini namanya sheet ya. Sheet 1, 2, 3, 4, 5. Jadi teman-teman bisa tambah sheet-nya gitu, ataupun bisa mengubah nama sheet-nya untuk yang awal-awal aja ya. Misalnya mau ubah nama dia itu bisa misalkan 1 atau dengan nama yang lainnya. Tuh. Nah, untuk yang di sheet pertama, ini saya namai karena kita gunakan rumusnya meliputi sum sama average atau rata-rata gitu. Nah, awalan aja untuk sum itu adalah penjumlahan tanpa kriteria. Jadi misalnya ini ya, kita total gitu. Total semuanya atau total penjualan. Nah, kalau total penjualan berarti dari yang pertama sampai yang terakhir. Teman-teman bisa isikan sama dengan sum. Sum. Dari yang atas sampai yang paling bawah. Kita blok. Gitu. Atau bisa tuliskan C3 titik 2 C18. Artinya itu dari sel 3 hingga sel 18 gitu. Terus kita itu itu adalah penjelasan dari rumus sum gitu. Nah, sum itu ada yang namanya sum if, penjumlahan dengan satu kriteria. Jadi misalnya ini di sini ya, penjualan satu kriteria. Jadi misalnya penjualan Samsung. Penjualan Samsung. Jadi ini ada beberapa brand, Samsung, Xiaomi, Oppo, dan lainnya. Nah, yang diminta hanya penjualan Samsung. Berarti sum tadi penjualan, terus Samsungnya di sini adalah kriterianya. Jadi ada satu kriteria. Kriterianya apa? Samsung gitu. Nah, saat seperti ini teman-teman gunain rumus sum if, penjumlahan dengan satu kriteria. Sum if. Nah, terus di rumusnya dalam kurung itu muncul range kriteria sum range. Nah, tadi kita udah tentukan bahwa kriterianya adalah si Samsung. Nah, range itu merupakan uh, rentang dari si kriteria. Jadi kita pilih yang ada kriterianya. Tadi kriterianya adalah Samsung, berarti range-nya yang ada Samsungnya. Dia di sini. Nah, rentang berarti dari awal sampai akhir. Itu adalah range-nya. Titik koma kriteria. Kriterianya adalah Samsung. Nah, di sini teman-teman bisa tuliskan gini, Samsung gitu. Sesuai dengan informasi yang ada di range-nya Samsung gitu. Atau harus seperti ini, dikutip seperti ini. Kalau nggak mau tulis, teman-teman bisa aktifin salah satu selnya yang berisi informasi kata Samsung. Jadi ini kan Samsung, ini Samsung, ini Samsung. Nah, itu bebas teman-teman. Klik di mana aja yang ada kata Samsung gitu. Nah, biasanya saya daripada menulis kita apit gitu ya, lumayan panjang, kita aktifin selnya aja yang ada tulisan Samsung gitu. Itu kriteria titik koma sum range. Sum range itu adalah rentang penjumlahan. Nah, mau dijumlahkan apa tadi? Penjualannya udah range-nya kita blok dari awal sampai akhir. Terus kita enter. Nah, jadi penjualan Samsung itu sebesar, kita kasih RP-nya ya, terus akunting di sini 28 juta gitu. Kok lebih ini banyak kan? Nah, ini 28 juta. Nah, terus ada yang namanya lagi sum if
tapi pakai S. Nah, ketika dia pakai S, oke, bentar ya, sampai sum if dulu. Nanti pertanyaannya setelah ini. Sum if pakai S, berarti dia juga penjumlahan dengan lebih dari satu kriteria. Jadi kalau nggak ada S-nya, itu satu kriteria. Sedangkan kalau ada S-nya, dia lebih dari satu kriteria. Misalnya gimana, Kak? Misalnya di sini, penjualan laptop gitu ya. Laptop Samsung. Nah, kita mau penjualan, oh berarti laptop Samsung. Laptop ini kriteria, Samsung juga kriteria. Berarti di sini kita gunakan dua kriteria gitu. Kalau ada dua kriteria, berarti pakai yang ini, sum if. Ini dikasih warnanya. Gitu. Nah, di sini jawabannya sum if. Setelah muncul rumusnya, kita lihat yang ada dalam kurungnya. Sum range. Sum itu penjumlahan, range itu adalah rentangnya. Oh, kalau di sum if dia dibalik, berarti penjumlahan yang mau kita jumlahkan itu dia di awal. Jadi ini apa? Mau menjumlahkan apa? Penjualan. Nah, sum range-nya adalah penjualan dari yang pertama sampai yang terakhir. Titik koma. Titik koma dari rumusnya kan dia pindah ke ini yang biru. Kriteria rank 1. Oke, kita hitung dikit ya. Oh, benar. Kurang gede ya. Cukup, cukup ya. Nah, di sini penjualan laptop Samsung. Nah, sama dengan sum if ada S-nya karena dua kriteria. Sum range adalah rentang yang mau kita jumlahkan. Berarti rentang dari penjualan. Dari awal sampai akhir. Gitu. Titik koma. Kriteria range yang pertama. Nah, kan ada dua kriteria. Laptop Samsung. Kak, berarti yang pertama laptop apa Samsung? Bebas. Teman-teman boleh laptop ini sebagai yang pertama, Samsung yang kedua. Atau Samsung yang pertama, laptop yang kedua. Gitu. Misalnya kita sesuaikan dengan kalimatnya. Penjualan laptop Samsung. Berarti laptopnya kriteria pertama, Samsungnya adalah kriteria kedua. Gitu. Nah, kriteria rank 1. Rank 1 kita tetapkan laptop. Jadi range-nya adalah yang ada laptopnya. Yang ada laptopnya adalah di jenis. Jadi dari sini sampai sini. Titik koma. Dia muncul kriteria 1. Kriteria 1 tadi laptop. Aktifin sel yang ada laptop. Titik koma lagi. Baru masuk ke kriteria range 2. Range 2 tadi kita tetapkan Samsung. Berarti range-nya adalah yang memuat informasi tentang Samsung. Berarti dari ini brand ya, dari Samsung sampai Vivo. Itu rentang ke-2. Titik koma. Di record ya teman-teman. Nah, yang kedua, kriteria 2. Kriteria 2 adalah Samsung. Itu. Nah, sebelum diantar kita baca lagi ya. Penjumlahan dengan dua kriteria. Penjualan yang mau dijumlahkan kan si penjualan. Kriterianya adalah laptop dan Samsung gitu. Nah, di rumusnya sum if ada S-nya ya. Tentang penjumlahannya, penjualan gitu. Titik koma, kriteria yang pertama itu adalah jenis gitu. Terus kriterianya adalah laptop, itu untuk yang pertama. Yang kedua, range-nya adalah dari brand.
kriterianya adalah samsung. Baru kita enter. Gitu. Untuk munculkan RP tinggal ganti ke accounting. Ya, gitu. Nah, karena ini penjualan-penjualan, coba kita kerjakan di penjualan total-total dulu ya. Untuk yang ini teman-teman ada berapa kriteria? Totalkan penjualan Samsung di Januari. Berarti ada berapa kriteria? 2. Apa dan apa? Nah, oke. Ada yang jawab 1, ada yang jawab 3, ada yang jawab 2. Gitu. Nah, oke. Saya ulangin ya. Perintahnya gini. Totalkan penjualan Samsung di Januari. Totalkan itu kan berarti dia minta penjumlahan. Penjumlahan dari penjualan. Gitu. Berarti dia sum. Kita pegang dulu sum. Oh, berarti dia penjumlahan. Gitu. Nah, terus yang diminta itu adalah Samsung. Tapi di bulan Januari. Ada 2 kriteria, Samsung dan Januari. Gitu. Jadi totalkan penjualan itu maksudnya dia sum gitu. Karena ada 2 kriteria, makanya kita sum if yang ada S-nya. Sama kayak ini. Penjualan laptop Samsung. Dia kriteria yang pertama adalah laptop, yang kedua adalah Samsung gitu. Nah, yang ini yang pertama adalah Samsung, yang kedua adalah Januari gitu. Paham teman-teman? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Paham. Oke, jadi sini sum if yang ada S-nya ya. Sum ranks tadi dia mau jumlahin apa? Penjualan ranks-nya. Titik koma. Kriteria yang pertama adalah Samsung. Berarti ranks-nya. Ranks-nya titik koma lagi. Samsung. Titik koma lagi masuk ke ranks yang kriteria kedua. Januari. Berarti ranks-nya dulu. Baru aktifin. Kriteria 2 adalah Januari. Gitu. Tinggal di. Nah, oke. Untuk yang ini. Berarti berapa kriteria? Berapa kriteria teman-teman? Totalkan penjualan Samsung di Februari. 2 ya, udah nggak bingung. Berarti dengan cara yang sama, sum if yang ada S-nya, sum ranks adalah penjualan. Rank yang pertama adalah brand. Kriteria yang pertama adalah Samsung. Ranks yang kedua adalah bulan. Kriterianya dia minta pada bulan Februari. Ya. Nah, untuk sum if itu dia tidak terbatas 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, dia nggak terbatas gitu ya teman-teman. Nah, di contoh ini itu kita pakai 2 kriteria. Kalau mau 3 bisa dicoba, misalkan laptop Samsung pada bulan Januari gitu, atau HP Oppo pada bulan Januari gitu ya. Oke, sebelum kita ke rata-rata, ada yang mau ditanyakan dulu tentang sum. Sum if dipakai buat 2 kriteria bisa, atau harus pakai sum if. Kalau 2 kriteria, kita malah harus pakai yang sum if, ada S-nya. Kalau hanya 1 kriteria, itu sum if yang nggak ada S-nya. Kalau ini khusus 1 kriteria. Kalau lebih dari 1 kriteria, berarti kan dia mulainya 2. Di atas 2, berarti 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, itu pakainya yang ada S. Kan kalau di bahasa Inggris, kita nggak ada S-nya, berarti dia tunggal. Kalau ada S-nya, berarti dia
jamak atau lebih dari satu, gitu ya. Oke. Oke. Kita lanjut ke rata-rata ya. Untuk total penjualan Samsung di Februari. Oke, kita ulang di sini di bawahnya ya. Total penjualan Samsung di Februari. Kalau total penjualan berarti dia pakainya sum. Kita pegang dulu sum karena total gitu. Nah, kriterianya ada Samsung, ada Februari. Berarti pakai sum if yang ada S-nya. Summarize di sini, kalau teman-teman lihat di Excel-nya, itu kan kalau kita udah tulis rumus yang pertama, terus yang ini udah diisi, dia akan lanjut ke kanan gitu kan. Nah, yang sekarang kita isi yang ini, biru ini, summarize. Summarize adalah penjualan yang mau kita jumlahkan, adalah penjualan. Titik koma, kriteria rank 1, berarti rentangnya gitu. Rentangnya kriteria 1. Kriteria 1 tadi apa? Si Samsung. Berarti rentangnya dari brand, dari kolom brand. Titik koma, kriteria 1 tadi kita minta Samsung. Terus titik koma, masuk ke sini kriteria rank kedua. Nah, kita tahu bahwa kriteria kedua itu adalah Februari. Berarti range-nya itu yang ada Februarinya. Oh, Februari ada di kolom bulan. Berarti range-nya di bulan. Titik koma, kriteria 2. Februari. Udah aktifin Februari. Kalau di sini nggak pakai RP, tinggal teman-teman ganti ke akun. Udah. Gitu. Oke, kita ke ini ya, rata-rata. Oke. Untuk rata-rata sendiri, kita batasi materinya sama aja, disamain ya. Untuk yang biasa, itu untuk yang rata-rata. Atau teman-teman bisa rata-rata tanpa kriteria. If, berarti dia dengan satu kriteria. Rata-rata satu kriteria gitu ya. Kalau average if, berarti lebih dari satu kriteria. Nah, terus gini, misalnya ini total penjualan. Gimana ya? Oke, kita tambahkan aja ya. Tambahkan kolomnya. Tambah baris dulu. Kalau mau tambah baris, teman-teman tinggal arahkan kursornya ini ke bagian paling kiri. Klik gitu aja. Terus klik kanan yang insert. Gitu. Nah, ini pakai rata-rata. Rata-rata penjualan. Tuh. Terus di bawahnya yang satu kriteria, berarti rata-rata penjualan dari Samsung gitu ya misalnya. Samsung. Di bawahnya rata-rata penjualan, samain aja sama yang atasnya sini, laptop Samsung. Jadi kalau rata-rata penjualan berarti tinggal ini penjualan dari semuanya kita ratakan. Jadi sama dengan average range-nya dari semuanya. Sampai sini tinggal di N. Nah, itu adalah dasarnya dari rata-rata atau rata-rata tanpa kriteria. Nah, sekarang dia minta rata-rata penjualan Samsung. Samsung itu adalah kriteria. Nah, di sini hanya ada satu kriteria sama dengan average if, karena satu kriteria nggak pakai S ya. Range-nya adalah milik dari si kriteria. Range-nya berarti dia yang mengandung
Samsung, berarti brand. Ini titik koma kriteria. Kriterianya adalah Samsung. Average range itu mau rata-ratakan apa sih gitu nilainya. Berarti kita mau meratakan penjualannya. Terus kita konsepnya sama kayak di penjualan Samsung tadi. Dia di sini penjumlahan, kalau di sini dia rata-rata. Itu. Nah, terus yang bawahnya dia lebih dari 2 kriteria. Rata-rata penjualan laptop Samsung. Kriterianya adalah si laptop dan Samsung. Sama kayak yang di Sam tadi. Bedanya ini adalah rata-rata. If range-nya, sorry, ini pakai S. Nah, kalau udah muncul kayak gini, yang pertama kalau ada S-nya itu nilainya dulu. Average range-nya, nilai yang mau dirata-ratakan. Berarti dari penjualan. Gitu. Titik koma, kriteria range yang pertama. Range 1 adalah laptop. Berarti range-nya adalah jenis. Titik koma, kriterianya adalah laptop. Titik koma lagi, masuk ke kriteria range kedua. Range kedua adalah Samsung. Berarti range-nya adalah brand. Titik koma, kriteria yang kedua adalah Samsung. Udah, enter. Sama, 7 juta. Laptop Samsung. Laptop Samsung. Nah, karena ini 7 juta, ini juga 7 juta. Ini 7 juta. Jadi sama. Rata-ratanya 7 juta. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, coba kalau kita kerjakan di soal yang ini. Hitunglah rata-rata penjualan dari Samsung. Berarti ini pakai apa rumusnya? Pakai apa teman-teman? Nah, ada yang jawab average if dengan average aja. Kalau average aja itu cuma hitunglah rata-rata penjualan gitu. Hitunglah rata-rata penjualan, tadi kan dia cuma rata-rata biasa karena dia miliknya Samsung, berarti ada if-nya gitu. Begitupun dengan yang di bawah-bawahnya, berarti kriterianya ini Samsung, ini Xiaomi, Oppo, Vivo, dan Apple gitu. Di sini semuanya ada satu kriteria gitu ya. Oke, perlu dipraktekin atau udah bisa semuanya ini? Coba ya. Ada yang udah kerjain? Udah dapat jawabannya untuk yang Samsung? Oke, tadi di sini udah ya sebenarnya. Oke, nggak apa-apa. Dengan average if, range-nya itu adalah milik si kriteria. Kriteria adalah Samsung. Berarti range-nya itu dia yang ada Samsung-nya. Titik koma, kriterianya Samsung, titik koma lagi, range dari yang mau di rata-rata. Ya, itu. Terus, oke, ini ya cara cara kita ulangin biar cepet ini. Kita ulangin biar cepet. Range-nya udah bener nih dari si brand. Kan ini brand semua kan? Dari brand. Ini ya. Ini kan range. Samsung ada di brand. Xiaomi nanti dia ada di brand. Oppo juga. Vivo, Apple juga di brand. Berarti nanti brand ini bisa kita kunci. Gitu. Karena kita mau seret aja ke bawah. Biar nggak ngisi satu per satu. Kita kunci titik koma. Kriterianya Samsungnya jangan pilih yang di sini. Tapi pilihnya yang di sini.
Kak, kenapa nggak pilih yang di sini? Boleh, jawabannya bakal sama, tapi di sini kita mau seret dia ke bawah. Jadi habis Samsung biar langsung sekalian Xiaomi, Oppo, Vivo, dan Apple. Gitu ya. Nah, kriterianya udah, titik koma, average range itu adalah rata-rata dari penjualan. Nah, ini juga kita kunci karena kita mau gunakan dia terus-menerus. Udah, gitu. Diulangin ya. Jadi, rata-rata dari Samsung, berarti si range-nya itu dari brand, kita kunci, kriterianya adalah Samsung, klik yang di sini. Terus yang mau dirata-ratakan adalah penjualan, juga kita kunci. Enter. Ke bawahnya, teman-teman nggak usah input rumusnya lagi, tinggal kita seret. Kak, jawabannya bener nggak? Ya coba kita aktifin di sini. Nah, sel yang aktif itu adalah range brand, Xiaomi, penjualan. Jadi udah benar. Untuk bawahnya itu juga udah benar. Gitu. Untuk kunci gitu ya. Teman-teman bisa tekan Fn plus F4 atau cukup F4. Gitu. Ada di Excel-nya yang hanya F4 aja, ada yang harus tekan Fn plus F4. Gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, yang terakhir di sisi yang pertama ya, sama dengan, oke, saya tanya dulu, berarti yang ini kita gunain rumus apa, dan ada berapa kriteria. Nah, oke teman-teman, udah nggak bingung ya sih. Oke, sama dengan average if yang ada S-nya karena dua kriteria, laptop sama Samsung. Gitu. Average range itu adalah penjualan, itu titik koma. Kak, dikunci enggak gitu? Enggak, karena apa? Karena kita mau masukin laptop sama Samsungnya yang ada di tabel. Kan kalau tadi kan di sini, nah ini kan nggak bisa karena dia dalam satu sel gini nggak bisa. Dia harus terpecah. Kalau mau teman-teman buat sendiri, laptop sendiri, Samsung sendiri. Oke, average range-nya udah. Kriteria range yang pertama adalah laptop. Range-nya, kriterianya laptop. Terus range yang kedua berarti dari Samsung, kriterianya Samsung. Enter. Untuk yang kedua sama, average if, ya ada S-nya. Yang pertama adalah tentang penjualannya. Range yang pertama dari aksesoris, jadi dia di sini. Gitu. Titik koma, kriteria yang pertama adalah aksesoris. Aktifin aksesorisnya. Titik koma lagi, kriteria range kedua, berarti dia Oppo. Berarti dari brand. Titik koma, O, terus udah. Gitu. Kalau nggak mau ada koma-komanya, teman-teman bisa ini ya, di sini. Hapus aja koma-koma. Oke, udah. Itu di sheet yang pertama. Kita lanjut ke sheet yang kedua ya. Kita ke formatting. Nah, di sini perintahnya gini, berilah warna pada setiap keterangan berikut. Jadi misalnya Senin itu sebenarnya bebas, tapi di sini saya udah bantu teman-teman dengan yang ada isiannya. Jadi ini yang belum diisi, ini yang sudah diisi. Ya udah kita langsung aja ya. Yang udah diisi ini, teman-teman tinggal copy CTRL-C gitu, terus paste di sini. CTRL-C. Udah. Kalau udah gini kan sama yang di bawahnya gitu. Nah, gimana? Hanya berarti kalau manual ya, ini berarti kita pilih oh biru. Di sini biru juga.
Kalau kayak gitu itu bakal lama. Nah, kita mau dia itu langsung semuanya. Nah, caranya teman-teman yang di area ini, di blok, karena kita maunya yang di area ini aja. Terus pergi ke menu home, yang conditional formatting, klik yang ini ya, pilih yang paling atas, terus pilih yang equal to. Nah, di sini tinggal tulis aja H, hanya beli kecil, beli besar. Nah, di sini warnanya merah, padahal perintahnya adalah biru. Nah, kita ganti biru dengan tekan panah ke bawah ini, pilih yang custom. Pilih yang custom. Nah, akan muncul seperti ini. Number, font, border, sama fill. Gitu. Nah, fill-nya teman-teman tinggal sesuaikan warnanya. Minta biru. Klik OK. Nah, yang H akan berubah warnanya menjadi biru semua. Tinggal OK. Dengan cara yang sama, itu kita bisa isi I, S, dan A. Jadi pergi ke sini, paling atas, equal to, terus tulis S, gitu ya. I dulu, oke. I. I minta warnanya hijau. Seperti ini. Oke. Oke. Masih di blok. Aktifin yang S sekarang. S mau warnanya kuning. Oke. Oke. Terus yang terakhir warna dari alpha. Equal to, tulis A gitu. Terus diubah ke warna merah. Oke. Gitu. Oke. Ada yang ketinggalan ya? Oke. Langkahnya tadi kan gini. Kita ulangin ya. Kalau udah jadi gini ya teman-teman, terus mau dihapus, ini sekalian ngulang ya, itu bisa hapus dari ini. Clear rule yang paling atas. Select cell. Tadi kan ini kosong. Cell atau lines yang di sini dia kosong. Teman-teman boleh isi bebas atau boleh ambil yang di bawahnya. Kalau ambil yang di bawahnya tinggal copy paste. Kita copy, paste di sini. Gitu. Nah, masih di blok ya. Langsung pergi ke menu tab home, yang conditional formatting, yang paling atas, terus yang equal to. Nah, yang ini teman-teman tulis aja H. H mau warna biru, berarti custom. Custom format. Ini ada number, font, border, pilih yang fill. Biru. Oke. Oke. Nah, dengan cara yang sama, untuk mengisi I, S, dan A. Pergi lagi ke conditional formatting, paling atas equal to, ketik I. Terus beri warna, hijau. Oke. Terus oke lagi. Nah, untuk S, isi lagi equal to S. Pilih yang warna kuning. Di sini kuning. Oke. Oke. Yang terakhir, pilih warna merah untuk alpha. Oke. Terus, oke. Nah, untuk isinya gitu ya teman-teman. Nah, di sampingnya sini, itu ditanya banyaknya yang hadir berapa, izin berapa, sakit berapa, alfa berapa. Mungkin untuk teman-teman yang ikut kelas Excel lengkap itu udah tahu atau paham tentang rumus count. Rumus count itu untuk menghitung apa ya, sel gitu aja. Menghitung sel. Nah, kalau jumlah totalnya ini berapa,
itu menghitung sel atau menghitung karakter gitu ya, yang bersifatnya yang sifatnya numerik. Numerik itu angka. Numerik itu angka. Terus ada yang namanya konte atau konta gitu. Dia bisa ngitung numerik maupun non numerik, angka maupun bukan angka. Jadi bisa pakainya konta. Jadi misalnya dari sini sampai sini itu ada berapa? Totalnya tanpa dipilah-pilah. HSAI itu ada berapa? Itu teman-teman bisa ini. Count, jangan pakai count. Karena apa? Coba ya kita praktekin dulu. Enter. Dia akan 0. Karena apa? Count hanya untuk menghitung. Oke, terbesar ya. Nah, ini. Count tadi, dia hanya untuk menghitung yang numerik. Karena ini non-numerik, jadi teman-teman pakainya kota. Tambahin aja. Enter. Nah, ada 60. 60 itu semuanya. Dari Senin sampai Sabtu, dari Rani sampai Kuning. Gitu. Nah, ada juga yang namanya countif. Berarti dia satu kriteria. Gitu. Di bawahnya juga ada yang namanya countif yang ada S-nya. Sama kayak di konsep yang sum sama average tadi, dia lebih dari satu kriteria. Gitu. Nah, countif itu gini, misalnya hitung aja yang sakit. Berarti kriterianya adalah sakit. Hitung aja yang hadir, gitu. Hitung aja yang alfa, gitu. Kalau countif berarti lebih dari satu kriteria. Banyaknya yang alfa dan izin, misalnya gitu. Oke, di sini kita alfa sama izin, gitu ya. Terus misalnya hadir sama sakit. Nah, gitu. Ini satu kriteria, ini dua kriteria. Jadi yang di sini rumusnya apa, teman-teman? Nah, oke, countif, nggak bingung ya. Countif, karena ada, count blank. Count blank itu cuma untuk menghitung sel yang kosong. Countif, range-nya dari Senin sampai Sabtu, semua ini orangnya. Range-nya adalah ini. Titik koma, kriteria. Nah, di sini itu cuma HS gitu. Nah, teman-teman perlu memasukkan, ya udah gini. Jangan lupa untuk diaktif. Hadir berarti H. Kak, kenapa nggak bisa diaktifin ininya? Ya, karena di sini hadir. Gitu. Kalau mau aktifin di sini, teman-teman ubah aja gini. Oke, biar singkat gitu ya. Ini H, terus ini H, terus ini I, ini S, ini A. Nah, kalau kayak gini, ini bisa aktifin selnya. Jadi nggak usah petik gitu ya. Oke, count if range-nya di sini. Nah, titik koma, sebelum ke titik koma ya, karena kita mau seret ke bawah, kalau teman-teman seret ke bawah itu artinya kan mau gunain dia terus-menerus. Kalau gunain dia terus-menerus itu artinya kita harus kunci. Gitu. Dikunci dulu. Titik koma, kriterianya adalah boleh yang di sini, boleh. Tapi kalau pilih yang di sini nanti nggak bisa diseret ke bawah. Gitu, enter. Ke bawahnya tinggal teman-teman autofill. Nah, gitu. Coba ini ada berapa? 1, 2, 3. S-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Apanya ada 2. Misalnya Kak, hanya ini diganti satu aja, A gitu. Kita lihat perubahannya. Nah, datanya di sini ya kan.
otomatis berubah, di sini juga akan otomatis berubah warna. Nah, untuk alfa izin hadir sakit, yang di sini berarti rumusnya apa, teman-teman? Untuk ini. Untuk yang di sini rumusnya berarti kontif. Karena ada dua kriteria, alfa sama izin. Sama dengan kontif yang ada S-nya. Kriteria ranks yang pertama, kriteria yang pertama kan alfa. Dia minta ranks-nya dulu. Berarti gini, ranks-nya tetap ini, gitu, titik koma. Kriterianya adalah, tulis saja, nanti bingung. Alfa. Oke, titik koma lagi. Ranks yang kedua, ranks-nya masih sama. Masih sama, titik koma. Kriterianya adalah I. Tuh. Terus kita tutup. Oke, 0. Kenapa ini 0? Misalnya kita A, titik koma, fungsi yang kedua, fungsinya harus beda kayaknya teman-teman. Oke, ini ada yang salah. Terus kriteria yang kedua adalah izin. Bisa nggak ya? Apa izin? Oke, kenapa 0? Karena ini range-nya ada di satu tempat. Gitu. Nggak bisa ya teman-teman, harus ada di tempat lain. Gitu. Kita kalau alfa dan izin lewat sini aja. Sama dengan sum if aja ya. Karena tadi, sorry, bentar. Misalnya range-nya udah, oh nggak bisa tetepan. Oke, nggak bisa ya teman-teman. Nggak bisa. Karena ini datanya kecil, teman-teman bisa lihat dari sini. Alfanya 3, ditambah manual aja. Izinnya 3. Gitu. Sama dengan hadirnya 49, ditambah dengan sakitnya 5. Ya, itu boleh. 54. Kenapa tadi nggak bisa? Karena range-nya sama, teman-teman. Harus di range yang berbeda, gitu ya. Keterangan SIHA yang keterangan. Maksudnya keterangan, bedanya di hasil ini, iya, bisa. Kok bisa, teman-teman? Kalau pakai sum, ini ya, saya jawab dulu. Bisa pakai sum gitu ya. Sum, tapi sumnya gini. Dia kalau pakai sum nanti alfa izin. Dia beda ini ya. Sum itu biasanya rentang. Dengan sum. Nomor 1, dia mintanya alfanya di sini. Terus yang kedua, nanti mintanya izin di sini. Enter. 6. Gitu. Jadi, kliknya satu-satu. Sama dengan sum. Nomor pertama hadir, titik koma, nomor keduanya sakit. Gitu. Sama. Oke, gitu ya. Untuk yang kenapa ini beda hasilnya? Coba gini.
untuk Kak Dewi ya, aktifin di yang 49 kan udah sama ya. Aktifin di angka 3-nya atau di I-nya. Terus apa kursornya aktifin di sini. Coba lihat apakah yang aktif ini dia di range ini dan I itu sama dengan punya kakak. Itu biasanya lupa kunci, dia pasti turun. Dikunci nggak? Untuk Kak Dewi biasanya hasilnya beda, itu karena dia lupa kunci. I-nya 3. Iya, jadi di sini dikunci dulu. 50 sebelum A-nya tadi diganti ya, tadi gini, H, di sini H, tadi 50. Terus iseng-iseng hanya diganti 1 A gitu. Jadi 49 gitu ya. Kalau tadi nggak ketinggalan, itu memang awalnya di sini H, tapi kita cuma mau mengetahui gimana sih kalau diganti A gitu. Jadi yang jawabannya 50 mungkin belum diganti. Ya, jadi sama aja gitu ya. Oke, untuk yang kunci yang mana? Di sini. Jadi, range-nya itu dikunci dulu atau bagian ini kan udah kontif ya. Kontif range-nya kan udah nih. Nah, udah pasti kayak gini. Nah, ini kalau udah kayak gini, teman-teman kunci Fn plus F4 atau F4. Jadi, kayak gini, ada dolar-dolarnya. Titik koma, kriterianya adalah H, gitu. Terus, enter. Ke bawahnya tinggal diseret. Coba kalau udah gitu, jawabannya sama apa enggak? Untuk Kak Dewi dan Kak Dede mungkin. Paham ya teman-teman? Udah ketemu? Udah ketemu teman-teman? Kalau udah, kita lanjut di VLOOKUP dan HLOOKUP. Ah, gak masih bingung. Yang 50 udah ketemu. Udah sama yang ketemu. Maksudnya ketemunya 50 udah sama kan? Yang H, aku udah 49. Oke, ini ya. Tadi gini, boleh 49, boleh 50. Tadi awalnya itu 50, karena hanya nggak diganti. Tapi ini iseng-iseng diganti A gitu. Jadi dia 49. Kalau 49 udah sama, udah gitu ya. Oke, nanti untuk yang Kak Aurelia bisa ditonton recordingnya. Untuk yang terakhir 8 menit ya, itu kita masuk ke VLOOKUP dan HLOOKUP. Semoga nanti cukup dan dua setelahnya bisa kita sambung. Nah, gini, untuk HLOOKUP dan VLOOKUP itu sering banget kita gunain bahkan di tugas ataupun pekerjaan atau untuk melamar kerja. Nah, VLOOKUP dan HLOOKUP itu kuncinya cuma teman-teman paham mana data referensi kita yang berbentuk vertikal, mana yang berbentuk horizontal. Jadi kalau berdiri, gini ya, ini namanya adalah horizontal. Saya tulis di sini horizontal gitu ya. Horizontal. Kalau horizontal, itu berarti dia nanti pakainya yang haluk up. Nah, kalau sorry, jadi eh, ini vertikal teman-teman. Vertikal, sorry ya, ini vertikal. Horizontal itu adalah mendatar. Dia horizontal.
Udah ngeblank nih. Horizontal. Itu. Bedain dulu. Data yang kita acu itu bentuknya vertikal atau horizontal. Gitu. Kalau vertikal itu biasanya eh, informasi tabelnya atau judul tabelnya dia akan mendatar gitu. Dia di sini, informasinya ke bawah. Kalau horizontal, informasinya ada di eh, vertikal atau di naik turun gitu ya. Informasinya ke kanan kiri. Jadi untuk sekilas aja, yang ini itu kan namanya data referensi atau tabel array gitu. Nanti masuknya dia tabel array. Nah, untuk yang ini, yang pertama, dari sini sampai sini, ini bentuk datanya horizontal atau vertikal. Bingung nggak? Horizontal atau vertikal? Nah, ada yang horizontal, ada yang vertikal. Horizontal. Horizontal atau vertikal, teman-teman. Nah, itu ya. Kuncinya di VLOOKUP dan HLOOKUP, teman-teman harus bisa bedain mana datanya acuannya itu vertikal maupun horizontal gitu. Nah, lihatnya kalau kayak gini gampang ya, karena mungkin banyak gitu. Ini yang ke apa cuma satu kolom dan barisnya banyak. Yang ini kolomnya banyak, barisnya sedikit. Maksudnya kelihatan. Kalau kayak gini, teman-teman gini lihat. Yang di informasinya itu dia mendatar. Kalau informasinya mendatar kayak gini, judulnya mendatar, berarti eh, apa namanya isinya dia kan turun nih. F, X, O, V, A. Ini kan gini, kodenya ini, nama barangnya ini, jenisnya ini, harganya ini. Kan turun dia. Kodenya turun, barangnya turun, jenisnya juga turun, harganya juga turun. Gitu. Ini adalah data yang vertikal. Nah, ini adalah vertikal. Kalau kayak gini, nih lihat kodenya. Kodenya. Kodenya, oh dia informasinya mendatar. Berarti ini horizontal. Ini vertikal, ini horizontal. Oke, gitu. Ada yang kebalik? Ada, maksudnya masih paham? Masih paham. Udah paham teman-teman? Masih bingung? Nah, udah ya. Oke, berarti yang di sini karena mengacu ini, dia di sini pakainya VLOOKUP. Karena mengacu di sini, dia pakainya lookup. Gitu. Udah paham ya? Nah, kita masuk ke rumusnya. Rumusnya itu sama, cuma nanti bedanya coba lihat aja. Lookup, asal gitu ya. Nah, oke. Lookup value. Lookup value, mohon dicatat teman-teman. Lookup value itu adalah informasi yang ada paling kanan. Jadi kode. Kak, lookup value boleh nggak nanti nama barang? Boleh, asalkan tabel array-nya juga dimulai dari nama barang. Gitu. Karena di sini yang tersedia cuma kode, itu masih gampang teman-teman. Berarti lookup value-nya dicari berdasarkan kode, Kak. Iya, karena belum ada informasi yang lainnya. Ya, paling kiri dong teman-teman. Ini ya, paling kiri. Paling kiri dari tabelnya. Lookup value itu paling kiri dari tabelnya. Tapi dia tabelnya dalam tabel array ya. Catatannya dalam tabel array. Oke, kita praktekin dulu. Lookup value-nya adalah A, kodenya. Nah ini, tabel array itu apa sih Kak? Tabel array itu tabel acuan kita. Gitu. Tabel array-nya itu apakah harus dari sini? Enggak, boleh dari sini.
boleh dari sini. Tapi kita mengacu ke tadi lookup value. Kita mencari berdasarkan kode. Berarti yang di blok harus mulai dari kode. Gitu. Misalkan nanti di sini dia disediakannya nama barang gitu ya. Nama barang terus cari jenis harga. Berarti yang di blok itu kode nggak usah, nggak apa-apa. Gitu. Tabel array-nya udah. Nah, karena nanti kita mau ke bawah, kita harus kunci dia. Terus titik koma, call index 6. Call index 6 itu kolom keberapa? Gitu. Kita mau cari nama barang. Ini adalah kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Hitungnya dari paling kiri. Jadi 1, 2, 3, 4. Berarti untuk nama barang, kolom keberapa teman-teman? 2. Sip, oke. Terus titik koma. Nah, ini nggak usah dibingungkan, true atau false. Teman-teman, 0 gitu aja. 0 itu yang false. Karena kita mau cari data yang exact match. Atau yang benar. Yang paling benar. Yang benar-benar benar. Karena, kan gini. Nanti teman-teman di pertemuan akhir-akhir mungkin bakal ada materi index and match. Gitu. Itu nanti berkaitan. Nah, nggak usah pusing-pusing, isikan 0 gitu aja. Itu cara amannya gitu. Terus kita kurung tutup. Enter. Coba apa? Oh, gitu ya. Untuk ke bawahnya tinggal kita klik 2 kali. Oppo, V, Vivo, Xiaomi. Gitu. Nah, untuk di jenis, sama. Saya nggak diulang aja ya. Untuk nama ini, langsung ke jenis sama harga. Cuma dia bedanya nanti di kolom aja. Jadi untuk nama barang itu jawabannya sama kayak jenis. Berarti kita langsung ke jenis aja. Jadi kalau udah paham di jenis nanti bisa ngisi di nama barang gitu ya Kak Dewi. Oke. Ada pertanyaan. Kak, kenapa yang dikunci cuma bagian array? Yang pertama kenapa nggak dikunci juga Kak? Yang pertama kodenya mau dikunci. Kalau kode dikunci, oke, kita mau kunci kodenya. A4. Gini maksudnya. Dikunci gini ya. Gini kan? Nah, iya, ke bawahnya coba dilihat. Dia Apple semua. Kenapa? Karena tadi kamu kode A, eh, Kak Muhammad Rafi ya, kakak kunci di sini. Jadi ke bawahnya Apple semua. Kenapa nggak dikunci ya? Biar dia itu geraknya ke bawah sesuai dengan kodenya. Jadi misal ini, nah, kita balikan dulu. Ini hapus saja kode ini. Bentar. Gitu. Nah, ke bawahnya dia akan ikut. Coba klik di OK. Nah, udah nggak di A lagi, dia udah geser ke bawahnya. Kenapa tabelnya dikunci? Ya, karena tabel array-nya akan kita gunakan terus menerus gitu. Terus yang bawahnya Samsung misalnya, kita lihat ya. Nah, dia akan turun lagi tanpa diikuti oleh tabel array. Terus si F-nya coba, dia juga akan turun, gitu ya. Oke, sip. Oke, untuk eh siapa tadi? Kak Dewi ya, saya nggak ulang di nama barang, saya langsung ke jenis aja karena konsepnya sama. Jadi untuk di jenis, VLOOKUP, VLOOKUP, lookup value dicari berdasarkan kode. Kak, maunya nama barang boleh, tapi nanti tabel array-nya dimulai dari nama barang. Karena untuk awalnya kita pakainya kode semua aja ya teman-teman. Pakainya kode dulu, terus tabel array-nya sama, dimulai dari kode, terus kita kunci, titik koma, call index 6. Coba ada yang mau nebak, berarti dia di kolom berapa jenis?
Di kolom berapa? Oke. Di kolom 3. Terus titik koma 0. Kayak gini ya. Nah, kalau untuk sekedar mau lihat ya, mau lihat ini. Kan tadi saya bilang bahwa oke, udah paham ya yang itu. VLOOKUP kita mau cari berdasarkan ini nama barangnya, bukan dari kode. Titik koma, tabel array-nya dimulai dari mana teman-teman? Kalau lookup value-nya dari Apple, berarti tabel array-nya dari mana? Dari nama barang atau dari kode? Dari nama barang ya. Dia disesuaikan dari lookup value-nya. Jadi di sini nama barang. Terus di kunci FNF4 titik koma lagi. Kalau call index 6 berarti dia berapa? 1, 2, 3, 4. Dia mau cari jenis. Nah, oke, ada yang bingung lagi ya. Berarti gini, kalau dia dimulainya dari kan lookup value-nya itu dari nama barang, dari Apple, tabel array-nya dari nama barang. Oke, sampai sini tadi belum bingung teman-teman. Nah, terus jenis. Jenisnya itu berarti dihitung dari sini. 1, 2. Ya, kan kita mau cari jenis nih. Gitu ya. Kan dimulainya dari sini. 1, 2. Kalau dimulainya dari kode, berarti 1, 2, 3. Kalau dimulainya dari nama barang, 1, 2. Tergantung kita mulainya dari apa. Itu. Kita pilih 2, 0. Apple. H, P. Jawabannya akan sama. Gitu ya. Kita balikin ke depan. Karena informasinya dicari berdasarkan kode, titik koma, kode, dikunci. Oke, untuk yang bingung, nggak usah risau, karena di pertemuan kedepannya itu VLOOKUP bakal diulang-ulang terus sampai teman-teman hafal semua. Nggak apa-apa, ini baru awalan. Iya, tabel array itu mulainya bisa fleksibel sesuai dengan lookup value. Itu titik. Titik koma, call index 6-nya 1, 2, 3, titik koma, 0. Gitu. Jadi gini, lookup value itu dia harus paling kiri dari tabel array. Gitu. Tabel array dimulainya boleh dari mana aja, asalkan dimulai dari lookup value. Dan call index 6 itu bisa dihitung dari tabel array. Dan dia bersinambungan gitu ya. Gitu. Enter. Oke, kita ke sini langsung aja sama dengan lookup. Lookup value-nya adalah kode, titik koma. Nah, misalnya mau cari harga ya. Lookup value, Kak, mulai dari nama boleh. Kak, mulai dari jenis boleh. Terserah teman-teman. Tapi karena ini dimulainya dari kode gitu ya, kita pakainya kode. Kode, terus tabel array-nya FNF4, titik koma, call index 6 berarti hitung 1, 2, 3, 4. Titik koma, 0. Untuk ke bawah, tinggal di blok keduanya, kita autofill. Udah. Nah, untuk tabel di sampingnya, dia cara ini tabelnya itu sama teman-teman. Cuma ini bentuknya vertikal, ini bentuknya horizontal. Jadi
otomatis nanti jawaban di sini itu harus sama kayak yang di sini. Cuma bedanya di sini kita pakainya yang lookup karena tabel acuannya berbentuk horizontal. Sama dengan lookup gitu ya. Ini tadi lookup, ini lookup. Lookup value sama kode. Tabel array-nya ini semua. F4, titik koma. Nah, kalau tadi kan call index 6. Dia ada di kolom berapa gitu kan. Kalau lookup, row index 6. Row itu baris. Call itu kolom, row itu baris. Row itu baris keberapa? Nama barang ada di baris ke-2. Ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Berarti dia ada di baris 2, 0. Terus untuk jenis sama dengan lookup. Lookup value-nya adalah kode, tabel array-nya adalah ini semua. Kita kunci, titik koma, row ada di baris keberapa? Jenis 1, 2, 3. Titik koma, 0. Enter. Untuk harga sama dengan lookup. Lookup value-nya adalah kode, titik koma, tabel array-nya ini kita kunci, terus row baris keberapa harga? 1, 2, 3, 4. Titik koma, 0. Enter. Ke bawahnya tinggal kita klik 2 kali. Jawabannya harus sama persis. Fn plus F4. Kunci itu Fn plus F4. Tapi ada di laptop teman-teman mungkin yang cukup F4 aja. Jadi dicoba aja. F4 aja udah bisa kunci belum? Kalau belum, tekan Fn lalu F4. Gitu. Oke. Ya untuk database dan stok lain mungkin kita bahas di pertemuan selanjutnya ya teman-teman. Nah, mungkin itu aja materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup pertemuan pada malam hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pembahasannya saya share.